alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Hidayatillah. Saya sebagai mahasiswa jurusan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya mengangkat tema tentang edukasi pencemaran nama baik. Mengapa saya mengambil tema tersebut? Karena banyak masyarakat yang belum memahami betul batasan antara kebebasan berpendapat dan perbuatan yang dapat melanggar hukum. Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran nama baik? Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau reputasi seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu, sehingga banyak orang yang mengetahuinya. Dan perbuatan ini dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun media sosial. Baik, berikutnya tentang dasar-dasar hukum pencemaran nama baik. Di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 dan 311 KUHP dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jika dilakukan melalui media elektronik, artinya unggahan di media sosial juga dapat berujung pidana. Berikutnya, bentuk-bentuk pencemaran nama baik. Contoh perbuatan pencemaran nama baik antara lain menyebarkan tuduhan palsu, menghina atau merendahkan seseorang melalui media sosial, menyebarkan gosip yang dapat merusak reputasi seseorang, menulis komentar kasar yang menyerang pribadi. Berikutnya, unsur-unsur pencemaran nama baik. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik jika dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Yang ketiga, disampaikan ke publik. Yang keempat, menimbulkan kerugian bagi korban. Berikutnya, saya akan memberikan contoh kasus pencemaran nama baik. Misalnya, seseorang menyebarkan atau menulis di media sosial bahwa si A melakukan perbuatan tercela tanpa bukti yang jelas. Unggahan tersebut dibaca banyak orang dan merusak reputasi si A. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Berikutnya, saya akan menjelaskan perbedaan kritik dan pencemaran nama baik. Kritik tidak dilarang selama penyampaiannya yang sopan, berdasarkan fakta, tidak menyerang pribadi, sedangkan pencemaran nama baik bersifat menyerang dan menjatuhkan kehormatan seseorang. Berikutnya, sanksi hukum. Perbuatan pencemaran nama baik dapat disanksi berupa pidana penjara atau pidana denda. Sanksi ini bertujuan untuk melindungi kehormatan dan nama baik setiap orang. Saya akan memberikan tips untuk cara menghindari pencemaran nama baik agar terhindar dari masalah hukum. Yang pertama, bijak dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, cek kebenaran informasi sebelum membagikan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan. Yang keempat, sampaikan kritik secara objektif dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ini adalah sesi terakhir, yaitu penutup. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang, tetapi harus disertai tanggung jawab, hukum, dan etika. Mari bersama-sama menggunakan media sosial secara cerdas dan beretika. A few moments later.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga edukasi penyampaian saya tentang pencemaran nama baik dapat bermanfaat bagi semua orang. Dan mohon maaf jika penyampaian saya kurang jelas atau kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.